Bisa saya teruskan? Ya, untuk modul 2 selesai teman-teman. Gimana kita lanjut modul 3? Halo teman-teman, apakah ya Mbak Helen? Ini selanjutnya ini untuk model 3. Masih tetap semangat kan teman-teman? Walaupun sudah malam dan mungkin sudah capek karena tadi sudah beraktivitas. Ya Mbak Lena kita sudah ngebut. Gimana ya, sebentar ya, ini agak cepat aja. Gimana untuk perilaku konsumen modul 3, yaitu tentang konsep dasar model pembentukan dan perubahan. Ya, walaupun sudah ngebut tapi tetap lanjut ya Mbak, tetap semangat seperti kata Mbak Siti Rahayu 45. Ini penjelasan agak cepat dan singkat. Sikap. Saya dan tahun 2000. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Lahiran David Vita tahun 93. Perasaan positif negatif, suka tidak suka, pro kontra yang seseorang rasakan terhadap suatu objek. Ini juga sebenarnya saya kira sikap ini juga sudah sering kita dengar, dan saya kira juga Mbak Mas di sini juga sebagian besar telah memahami apa itu sikap. Mungkin untuk pengetahuan arti secara referensi seperti ini, saya kira sudah paham. Ini tingkat konsep sifat. Tingkat konsep sifat ini, sikap ini sendiri yang pertama, tingkat dari konsep sikap ini sendiri. Pertama kita lihat kelas produknya. Kelas produknya kita mau makan di mana? Kita mau makan di restoran fast food, restoran cepat saji. Pertama, itu kita tentukan dulu tingkatannya atau kelasnya. Kelas produknya kita tentukan dulu, yaitu restoran fast food, siap saji. Cepat saji di mana? Itu yang kedua, jenis produknya. Makanannya apa gitu. Yang cepat mungkin ada pizza, yang satu hamburger, yang satu apa mungkin yang lainnya. Terus mereknya apa? Sebenarnya kita sudah pilih hamburger atau mungkin ayam gitu. Kita pilih apa? McD atau Hoka Bento seperti itu. Kalau kita sudah pilih McD contohnya, kayak di di slide ini, McD yang mana? McD modelnya yang mana? Di mana? Belinya mungkin di Taipei, yang di Thailand, atau yang di mana seperti itu. Kemudian merek atau model situasi umum, itu kita ke sana, itu mau makan dengan siapa? Dengan keluarga ataukah dengan para teman-teman sekerja, teman-teman bisnis atau sebagainya. Kemudian setelah kita tentukan juga makan siang dengan keluarga, tadi merek atau destinasi spesifiknya. Yang atas tadi secara umum, ini secara spesifik. Jadi secara spesifiknya kita makan siang bersama keluarga. Makannya tadi di mana? Di McD. Makan apa? Makan hamburger. Terus McD-nya mana? Cabangnya cabang Taipei, semua seperti itu.
itulah tingkat konsep sikap. Jadi tingkatannya itu yang pertama pasti kita akan mikirkan mau makan apa ya, itu kita pikirkan dulu. Mau makan ya cepat aja di mana, di restoran fast food. Oh ya, kalau kita sudah tahu fast food, kita mau makan apa ya? Pizza di mana? Di Pizza Hut. Pizza Hut. Terus Pizza Hut yang mana ya tempatnya, yang dekat atau yang cepat? Mungkin di Taoyuan. Saya mau makan dengan keluarga saya saja deh, soalnya saya agak punya banyak waktu gitu. Setelah itu kita secara spesifik kita makan di mana, dengan siapa, makan apa, seperti itu. Itulah tingkatan konsep sikap kita. Gimana? Bisa dilanjut? Ini fungsi sikap. Ini fungsi sikap ada 4. Yang pertama, ya enggak, siap, dilanjutkan. Fungsi sikap ada 4, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian. Penyesuaian ini sendiri mengarahkan seorang ke arah objek yang memberikan perasaan senang atau objek yang menyajikan imbalan, sebaliknya menghindari objek yang tidak menyenangkan. Sehingga sikap konsumen terhadap produk tergantung dari persepsi konsumen yang terbentuk dari pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan dari produk tersebut. Nah, jadi contohnya fungsi penyesuaian. Jadi semuanya mbak-mbak, mas-mas pernah makan ke toko, contohnya di McD atau di Pizza Hut, tapi pas mbak-mbak, mas-mas ke situ, itu tuh pengalamannya kurang baik. Mungkin yang harusnya mbak-mbak, mas-mas itu datang duluan, tapi mbak mas-mas duluan lebih akhir daripada yang datang terakhir, seperti itu kan. Pengalaman yang lain itu mungkin tidak akan atau tidak ulangi lagi untuk beli di situ, karena pelayanannya kurang baik, mungkin karena rasanya kurang enak, seperti itu. Kemudian fungsi ego defensif jika dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi ego atau citra diri seseorang dari ancaman. Jadi ekspresi yang ditunjukkan oleh seseorang terkadang merupakan balikan dari persepsinya terhadap sikap yang seharusnya dimilikinya. Ini langsung ke contoh sama yang kayak di modul aja. Seorang konsumen kadang merasa gengsi atau mengakui kesalahan yang dilakukan dalam memilih produk, dan mencari kambing hitam bahwa kesalahan tersebut adalah akibat saran yang buruk dari orang lain. Contohnya seumpama makan di tempat tadi, terus kok pelayanannya tidak bagus, terus kita ngomong, waduh, ini ngasih tahu tempat makan di sini ternyata tidak enak, seperti itu. Padahal kita sendiri yang juga sebenarnya agak kepengen untuk makan di situ. Saya pengen di situ bukan semata-mata hanya informasi dari teman tersebut, seperti itu. Itu masih ego defensif untuk mempertahankan citra diri atau gengsinya. Kemudian fungsi ekspresi nilai. Sikap dapat digunakan untuk mengekspresikan secara lebih nyata nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen. Contohnya, seorang yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup cenderung menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mungkin saya kira ini sudah bisa dipahami. Untuk fungsi pengetahuan, misalnya memiliki kebutuhan akan adanya dunia yang terstruktur dan teratur, sehingga manusia cenderung untuk mencari konsistensi, stabilitas, dan pemahaman terhadap sesuatu hal. Ini membentuk sikap untuk mendapatkan pengetahuan, dan keingintahuan tersebut bersifat spesifik dan cenderung mengarah pada hal yang memang dibutuhkan. Seorang dokter biasanya akan banyak memperkaya dirinya dengan pengetahuan kedokteran. Ya, jadi fungsi pengetahuan ini maksudnya dia itu berprofesi di bidang apa, biasanya dia lebih mendalami
keilmuan di bidangnya tersebut daripada dia mau memahami atau mempelajari ilmu di bidang lain. Contohnya dokter, dia tidak mau mempelajari ilmu ekonomi, seperti itu tadi. Ini saya lanjutkan. Karakteristik sikap. Ini kalau saya jelaskan satu-satu mungkin kelamaan, mungkin ada yang diketahui atau belum dimengerti saja, mungkin nanti saya jelaskan. Halo mbak-mbak, mas-mas, apa atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas langsung saya lanjutkan. Resistensi sikap. Oh ya, resistensi sikap. Ini seperti yang di modul dijelaskan seperti ini. Resistensi menunjukkan seberapa besar sikap dapat berubah, dan resistensi terhadap objek mempunyai tingkatan yang berbeda. Ini contohnya, seorang yang resistensi terhadap prinsip hidupnya lebih tinggi, ia tidak mudah tergoyah oleh alternatif lain. Sedangkan resistensi rendah ditunjukkan ketika konsumen sulit untuk mendapatkan model baju yang disukainya dan beralih ke model lain. Jadi misalnya resistensi tinggi ini berkaitan dengan apa itu, kalau dia sudah punya keinginan pengen beli ini, itu dia pengen beli ini, seperti itu. Jadi istilahnya dia tidak mudah terpengaruh oleh stimulus yang lain, seperti itu mbak dan mas. Gimana, bisa dipahami? Jadi dia teguh sikap, teguh pilihannya, istilahnya mbak. Saya pengen ini, karena apa? Karena saya butuh ini. Wah, apa ini mbak Rita kok nanti ya teman-teman, mbak kedengaran suaranya mbak? Jadi lupa lagi. Wah, nanti kalau lupa dipelajari lagi mbak di YouTube-nya. Terus kalau masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Jawabnya mbak, oh ya mbak Siti, sebentar mbak Siti. Mbak Siti, keinginan yang kuat dari hati untuk mendapatkan sesuatu. Ya mbak, benar mbak. Oh ya, masih hidup. Mbak Rita, Mas Taufik masih hidup. Ya mbak Siti sudah paham? Sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini model dan teori sikap. Model dan teori sikap ada 4. Sebentar. Ini model dan teori sikap, ada model analisis konsumen. Pertama, model analisis konsumen terdiri dari 3 unsur yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Analisis konsumen ini terdiri dari consumer effect and cognition. Terus yang kedua consumer behavior, yang ketiga consumer environment. Mungkin ada yang ditanyakan?